pekatnya dunia tanpa mentari. Bagaikan dunia menepi dari roda semesta. Hanya teriakan yang meriang dalam diamnya pekat. Hilang asa, hilang semangat, hilang rindu dari pijarnya naungan bara mentari yang menjadikan semua dalam buana haru biru yang pasti dan membosankan. Adakah palu ilahi dapat membuat duniaku kembali menjadi terang berseri? Tentu saja ada. Caranya, mari simak dan tonton terus video ini. Halo Indonesia, secara khusus Kota Kupang, saya Catherine Airing SPD mau menyatakan satu sukacita karena hari ini telah terjadi fenomena matahari hibrida, tepatnya di hari Kamis 20 April 2023. Nah, saya telah menyaksikan dengan begitu luar biasa, namun di dalam proses terjadinya gerhana matahari ini untuk wilayah Kota Kupang, suasana matahari masih berada pada suasana yang begitu terik. Tetapi ketika memasuki detik-detik pukul 12 siang, suasana menjadi sangat sejuk, dingin, sedikit gelap, mendung, dan inilah yang terjadi gerhana matahari hibrida. Nah, ada 3 hal yang sangat menarik yang mau saya sampaikan dengan adanya fenomena gerhana matahari ini, yang mungkin menjadi satu pemahaman juga buat kita semua. Apa sih gerhana matahari hibrida itu? Mengapa terjadi gerhana matahari hibrida? Dan juga dampak bagi kita dengan adanya gerhana matahari hibrida bagi bumi dan juga manusia. Nah, untuk ketahuan kita bersama, poin pertama yang saya mau menyatakan buat kita semua, apa itu gerhana matahari hibrida? Gerhana matahari hibrida adalah satu fenomena langka di mana gerhana matahari itu terjadi ketika bulan tampak lebih kecil dari matahari dan tidak dapat menutupi seluruh cakra matahari, sehingga terbentuklah cincin api di sekitar bulan yang menutupi sebagian cakra matahari, sehingga gerhana matahari hibrida itu disebut demikian karena fenomena ini memiliki sifat gabungan antara gerhana matahari total dan gerhana matahari cincin. Lalu hal kedua yang juga mungkin kita bisa dapat pahami secara seksama, mengapa terjadi gerhana matahari hibrida ini? Nah, gerhana matahari hibrida ini terjadi juga karena adanya kedudukan bulan, matahari, bumi yang sejajar dan terletak dalam satu bidang yang sama. Gerhana matahari ini juga terjadi ketika bulan berada di antara matahari dan bumi, sehingga cahaya matahari yang seharusnya sampai ke bumi tertutup oleh bayangan bulan. Namun pada saat gerhana matahari hibrida ini terjadi, posisi bulan relatif lebih jauh dari bumi, sehingga ukuran sudut yang dibentuk oleh cakram bulan dan matahari tidak cukup untuk menutupi seluruh cakram matahari. Akibatnya, maka terbentuk cincin api yang berada di sekitar bulan yang menutupi sebagian cakram matahari. Yang mana faktor-faktor yang dapat memengaruhi terjadinya gerhana matahari hibrida ini antara lain adanya perbedaan jarak antara matahari, bulan, dan bumi, serta adanya inklinasi orbit bulan terhadap bidang orbit bulan matahari. Karena fenomena ini sangat langka, gerhana matahari hibrida hanya terjadi dalam kurun waktu tertentu dan di lokasi
yang sangat terbatas di permukaan bumi. Nah, beruntung Indonesia mengalami fenomena ini, fenomena matahari hibrida. Dan berikutnya, hal yang juga tidak kalah menarik dari fenomena ini adalah dampak dari gerhana matahari hibrida bagi bumi dan manusia. Secara umum mungkin gerhana matahari hibrida tidak memiliki dampak langsung yang merugikan bagi bumi atau manusia. Namun, fenomena ini tetap menarik perhatian banyak orang karena keindahan dan keunikan yang dimilikinya. Ada beberapa dampak yang terjadi selama proses gerhana matahari hibrida ini terjadi, terutama gerhana matahari total. Salah satunya adalah perubahan suhu di atmosfer yang dapat berpengaruh pada pola cuaca lokal. Terbukti, pola cuaca lokal yang terjadi saat ini, suasana di wilayah atau di kota kami berubah menjadi sangat sejuk, sangat dingin, dan gelap. Selain itu juga terdapat beberapa mitos dan juga kepercayaan yang beredar di masyarakat luas terkait adanya gerhana matahari ini, seperti banyak diyakini sebagai pertanda buruk atau malapetaka. Namun yang menjadi catatan bahwa kita harus tetap berpositif thinking terhadap apapun yang terjadi, sehingga yang terjadi itu hanyalah hal-hal yang baik saja. Nah, dalam hal keselamatan penting juga untuk diingat bahwa melihat langsung ke arah matahari selama terjadi gerhana matahari dapat merusak mata secara permanen. Itu bagi manusia. Oleh karena itu, dianjurkan untuk menggunakan alat perlindungan mata yang tepat seperti kacamata khusus atau filter matahari yang disertakan dalam teleskop tersebut. Namun, jika diikuti dengan baik dan aman, maka gerhana matahari hibrida dapat menjadi satu pengalaman fenomena yang sangat menakjubkan dan memukau bagi banyak orang yang tertarik, tentunya bagi yang berhubungan dengan ilmu astronomi dan fenomena alam. Nah, demikian informasi yang mungkin dapat saya bagikan bagi semua kita yang hari ini turut merasakan geliat adanya fenomena gerhana matahari hibrida. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pada informasi-informasi lainnya. Salam.